Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan doa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Maya, Melati, Risa, Krisna, Julfika. Baik, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Untuk alat pembelajarannya sudah siap? Baik, kalau sudah siap, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kaidah pencacahan, di mana pada bab peluang. Ada yang masih ingat? Ya, ada dadu, koin, terus kartu, ya kartu beri. Ya, berkaitan dengan kesempatan gitu ya, peluang itu kesempatan. Untuk itu, Ibu akan memperlihatkan dulu video tentang motivasi semangat belajar. Semakin tinggi motivasi belajar kalian, berarti semakin tinggi pula hasil belajarnya. Baik, Ibu akan menampilkan PPT materi tentang peluang. Aturan penjumlahan, aturan perkalian. Ada kompetensi dasar, ada IPK, ada tujuan pembelajaran, ada skenario pembelajaran, ada teknik penilaian, ada konsep materi. Kompetensi dasarnya menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi melalui masalah kontekstual. Ada sedikit games, silakan kalian persiapkan alat tulis dengan catatannya. Nanti kalau misalkan kan ada waktunya tuh. Kalau misalkan kalian sudah tepat menjawab, acungkan tangan. Nanti Ibu akan persilakan orang itu untuk menyebutkan hasilnya. Sudah siap? Sok siapkan dulu. Baik. 76 kurang tepat. 81 kurang tepat. 86 kita lihat. 86. Ya bisa. 360 kurang tepat. Melati. Ya 720. Tepuk tangan untuk Melati. Ini ya, karena kita akan berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, maka Ibu adalah kita akan mempelajari tentang permasalahan yang ada pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, contohnya seperti ini. Kasus pertama, Alika akan pergi ke rumah neneknya. Alika memiliki 4 potong baju, 3 pasang sepatu, dan 2 buah tas. Kira-kira berapa banyak pilihan baju, sepatu, dan tas yang berbeda yang dapat Alika gunakan untuk pergi ke rumah nenek? Kira-kira ada berapa? 24. Dari mana? Ya, ternyata kalian sudah pintar. Nah, dikali ya, cukup dikali 4, dikali 3, dikali 2, hasilnya 20. Gua akan membacakan sebuah hadis ya. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang setelah Ibu memperlihatkan tujuan pembelajaran, teknis pembelajaran, dan kemudian teknik penilaian, Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan hasil belajar. Untuk itu,
yang sudah Ibu share. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 saling dekatan. Ya, kalian sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD masing-masing? Ya, silakan bekerja sama, berkelompok. Kalian boleh mencari informasi lain ya, selain dari bahan ajar, boleh dari buku paket, boleh dari internet. Nanti Ibu akan mengecek kerjasama kalian. Silakan. Ya, satu bicara. Beda Pak. Kali satu emang ya aturan buat kalian. Kenapa disebut aturan buat kalian? Kan ininya kayak pertambahan. Nanti kalian belum bisa membedakan mana yang termasuk aturan penjumlahan, Aturan penjumlahan. kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kerjanya, sementara kelompok lain menanggapi atau menyanggah. Ya, presentasikan. Kelompok. Siapa tadi yang mau? Kelompok 1 boleh ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai kaidah pencacahan, khususnya tentang di uraian materi yang pertama yaitu mengenai aturan penjumlahan. Cara 1 mengenai ilustrasi di gambar pertama. Yang akan dijelaskan oleh Dr. Nada. Aturan penjumlahan ini sebelumnya ada kondisinya, yaitu dari kota P ke kota R ada beberapa jenis transportasi yang dapat digunakan. Di antaranya ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih sebagai transportasi perjalanan. Dari beberapa transportasi ini disimpulkan ada beberapa tata cara berbeda untuk berangkat dari kota P menuju kota R. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ditambahkan? Dari kedua penyelesaian di atas, maka kita dapatkan bahwa jika A dan B yang merupakan himpunan saling lepas dengan banyak anggota himpunannya adalah K1 dan K2, maka banyaknya cara mengambil satu anggota dari gabungan keduanya akan sama dengan K1 tambah K2. Silakan kelompok lain menanggapi atau sama jawabannya? Sama, tidak ada yang beda? Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya sudah benar. Ya. Sebelum ke kegiatan selanjutnya, apakah ada hal yang tidak dimengerti dari pembelajaran hari ini tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Tidak? Tidak. Sudah bisa membedakan mana yang menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Tidak. Kita simpulkan sama-sama untuk pembelajaran hari ini. Kalian dapat materi apa saja? Penjumlahan itu bagaimana? Kalian menyimpulkan? Yang tidak sekaligus terjadi. Kalau aturan perkalian? Beberapa kejadian sekaligus terjadi. Kalau sudah, nanti Ibu akan memberikan tes formatif melalui bantuan kuisis. Ada Ibu memberikan 3 soal. Kalau kuisis itu ya, nanti kalian tetap mengerjakannya di kertas lembar. Jadi yang Ibu nilai itu langkahnya. Ya. Kemudian bantuan kuisisnya itu Ibu hanya ingin mengecek mana yang paling cepat mengerjakan seperti itu. Untuk masuk ke kuisisnya 969300.
Sudah ada 25 orang. 5 orang lagi kalau ada yang wifi-nya jelek boleh menggunakannya Ibu. Siap ya? Silakan. Ya, yang sudah Ibu ambil. Yang sudah boleh kedepankan sambil Ibu periksa. Kalau melihat dari hasil kuisisnya, ada 17 orang yang mendapatkan nilai 100. Jadi Ibu itu ada 3 soal. Salah satu soal itu yang menggunakan aturan penjumlahan, yang menggunakan aturan perkalian, dan yang ketiga itu campuran gabungan dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Tetapi walaupun di sini ada 15 orang yang mendapatkan nilai 100, Ibu akan cek berdasarkan penyelesaiannya, ya. Ibu ambil nanti 5 orang terbaik. Ibu akan memberikan hasil penilaian. Kalau sikap, Ibu lihat dari religius, kerjasama, kemudian disiplin, sama ya, semua siswa sudah memenuhi kriteria tersebut. Ya, untuk hasil dari pengetahuan, Ibu ambil dari hasil kuisis. Tadi kan ada 15 orang ya yang mendapatkan nilai 100. Nah, untuk itu Ibu akan ambil 5 orang dan Ibu sudah cek dari caranya. Ibu memanggil kalian ke depan ya. Yang pertama Yeni, kemudian Rizkiana, kemudian Maya, kemudian Sandra, lalu Kotrunada. Ini bentuk apresiasi ya, supaya kalian semangat lagi untuk belajar pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah permutasi. Untuk itu pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.